Nah, dalam numerik itu biasanya, atau dalam komputasi, kita tuh seringkali dapat mendapatkan nilai yang tepat. Jarang kita mendapatkan yang benar-benar tepat gitu. Sehingga kita harus tahu gimana sih caranya menghasilkan angka terhadap eh, hasil tersebut gitu. Nah, angka signifikan atau significant figures adalah angka-angka yang memberikan informasi tentang ketelitian suatu nilai. Aturan dasarnya dari angka signifikan adalah semua angka bukan nol adalah signifikan, tapi nol di antara angka bukan nol signifikan. Nol di depan angka pertama tidak signifikan. Tuh. Ini juga udah di-spill kemarin ya, yang hadir kemarin bisa pasti. Terus, hubungan dengan ketepatan itu sendiri, angka signifikan itu apa? Jika kita ingin hasil kita akurat hingga n angka signifikan, maka galat pendekatan harus memenuhi kriteria tertentu. Jadi, antara galat dan angka signifikan, dia berhubungan karena dengan kriteria tertentu kita mendapatkan hasil akurat hingga N angka signifikan yang diharapkan. Nah, dari situ, apa yang digunakan sebenarnya yang digunakan adalah formulasi kesalahan atau error dalam numerik. Yang pertama ada tiga jenis galat utama yang sering digunakan. Yang pertama galat mutlak, yang kedua galat relatif, yang ketiga adalah galat pendekatan relatif. Nah, sekarang masuk ke sebuah contoh. Sebuah pengukuran massa laboratorium. Saya cari dulu pennya di mana. Ayo dicoba dulu deh. Kan sudah dikasih rumusnya. Sambil saya cari tab pen. Gimana?
Kakak lihat pennya pentas nggak? Lihat pennya pentas nggak? Padahal saya sudah ngeklik ini. Aku belum share screen lagi. Terus sambil lihat nggak? Ini soalnya. Berapa hasilnya? Pen tab. Pennya hilang. Pennya saya hilang. Jadi saya nggak bisa nulis dulu. Sambil dihitung ya. Sambil dicoba soal satu dan duanya. Ini sih, mau dapat pendangan. Ini kan dua. Astagfirullahaladzim.
Ya, nemu. Ya, bukannya jangan di sini. Oke, ketemu. Udah? Sudah pada mengerjakan? Sambil saya sebuah, nah, ada ya. Ada kan? Ada Ibu. Wih, gede banget. Misalkan dari sebuah perhitungan, pi kita ambil sebagai pi, yaitu 3,141592. Dan nilai pendekatan yang digunakan adalah V itu kan 3,14. Hitunglah galat mutlak dan galat relatif dalam persen. Galat mutlak yaitu berarti kemarin udah ya galat mutlak. Galat mutlak itu berarti nilai dari yang V sejatinya kurang nilai dari V pendekatan. Dan untuk galat relatifnya, V sejati kurang V pendekatan bagi V sejati kali 100% karena pengen dalam persentase. Jadi ini galat sejatinya berapa? 3,14152 kurang 3,14. 14, 3,14. Sama dengan berapa? 1592. 0,001592. Sedangkan ini adalah, ini udah dikurangi dari itu 0,00159 bagi dengan 3,14152 kali 100% sama dengan, bukan sama dengan sih, mendekati. Berapa?
Berapa? PK kotor aja. Oh, Tim 50. dua koma. Apa? 0,0050 sekitar segini ya. Kesalahannya sekitar 0,0, errornya sekitar 0,05%. Tuh, nah sebelum ke selisih terhingga dan juga selisih terhingga tuh ada selisih maju, selisih mundur, dan kita yang penting kalian tahu, ini mah saya yakin bisa ya ini awalan aja. Yang penting kalian tahu dalam mempelajari metode numerik adalah yang pertama adalah deret Taylor. Deret Taylor ini merupakan fondasi logika. Selisih hingga ih, apa yang kamu pencet? Kamu exit. Bukan. Apa yang kamu pencet? Tadi itu kamu kan mau balik gitu kan. Kan tadi kakak agak kehapus, saya aku mau balikin lagi. Nah, selisih selisih terhingga sebenarnya kan habis ini kita akan membahas mengenai selisih eh, terhingga ya. Selisih terhingga sebenarnya merupakan turunan dari Daylet Taylor. Nah, jadi apa yang harus kalian tahu? Kalian harus paham bahwa sebuah fungsi fx di titik tertentu bisa dihampiri dengan nilai di titik-titik sekitarnya, ditambah dengan suku-suku turunan. Itu adalah deret Taylor. Nah, kalian juga harus ingat lagi tentang konsep turunan pada kalkulus, dasar kalkulus, bahwa di dalam turunan itu kita mengenal dengan hampirannya adalah limit. Limit X menuju 0. Kalau di sini nih limit, biar nggak sama dengan X yang ini, limit H menuju 0. Nah, dalam selisih terhingga yang akan kita pelajari, kita membuang dalam tanda kutip si limitnya dan mengganti H atau selisihnya ini dengan nilai yang kecil tetapi tetap. Jadi limitnya itu dihilangkan, tapi sebenarnya diganti dengan nilai H yang tetap itu. Lalu ingat lagi soal turunan adalah kan perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Itu turunan ya, DY per DX kan gitu. Maka tabel selisih terhingga
akan jadi logis nantinya. Karena selisih terhingga tuh yang akan kita pelajari kalau kalian bawa ada bukunya. Tuh pasti berupa tabel. Lalu yang penting lagi, notasi indeks dan pola barisan. Kalian harus ingat lagi dengan notasi indeks dan pola barisan. Nah, dalam analisis numerik, kita tidak lagi hanya memakai X-nya doang dan Y-nya aja, tetapi menggunakan indeks seperti X0, X1, X2, sampai Xn. F0, F1, F2, sampai Fn. Dan H sebagai jarak antara titik yang tetap dari misalnya nilai X1 kurang X0 itu adalah H. Dan itu menyebabkan kalian tuh harus melihat lagi simbol delta. Delta ini eh, kalian harus memahami bahwa delta dari FO berarti apa? Selisih antara data yang pertama kurang data yang kedua. Itu. Eh, data yang kedua kurang data yang pertama. Gitu, itu adalah delta. Tuh, karena kita sudah tidak lagi dengan limitnya. Nah, H ini adalah selisih dan selisih itu adalah delta. Lalu, galat pemotongan. Jadi, karena kita mengganti turunan eksak dengan selisih angka, tadi ya limit tadi diganti dengan selisih angka, pasti ada sisa atau kesalahan. Nah, sehingga harus paham dengan adanya orde galat atau OH atau kita bisa atau OH kuadrat. Nah, apa ini? Karena selisih terpusat biasanya lebih akurat daripada selisih maju. Nah, memahami ini tuh kita masuk ke selisih nantinya, selisih maju dan selisih mundur. Jadi itu yang penting ingat kembali, pahami tentang deret Taylor, konsep turunan dasar, itu limit ini bakal ketemu lagi, tapi kita pakai yang ininya aja. Lalu notasi deltanya dan juga galat. Kita masuk ke selisih terhingga biasa atau finite difference. Nah, metode yang digunakan, metode selisih terhingga ini adalah metode yang digunakan jika titik data X memiliki interval yang sama atau seragam interval yang sama. Jenis selisih terhingga ini ada selisih maju, selisih mundur, dan selisih terpusat. Kalau selisih maju itu yang data pertama dikurangi data kedua dikurangi data pertama, kalau yang ini dibalik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari selisih maju. Kita mempunyai fungsi nih, fungsi dari fx adalah x kuadrat. Gunakan metode selisih maju untuk mengestimasi turunan pertama pada titik X sama dengan 2 dengan ukuran step size atau H-nya adalah 0,1. Bandingkan hasil nilai ekstaz secara eksak secara kalkulusnya. Yuk, tadi diberikan fungsi fx. Menghitung nilai eksak secara kalkulus dulu.
Nilai eksak atau secara kalkulus kita lihat atau kalkulus kita lihat dengan sisi secara analitiknya dulu. Turunan dari fx, turunan dari x kuadrat adalah berarti f aksen x sama dengan 2x. Nah, pada titik x sama dengan 2, maka f aksen 2 sama dengan 2 kali 2, 4. Ya kan? Nah, sekarang kita pakai estimasi nilai maju. Estimasi nilai maju tadi diungkapkan bahwa f aksen x-nya itu adalah pendekatannya limitnya dihilangkan, fx ditambah h kurangi fx per h. Dengan h-nya adalah 0,1 tadi step size-nya. Ya kan? Nah, F2-nya sama dengan, ini ya buat mengisi ini, F2-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini kan, F2,1-nya, yang ini 2 ditambah 0,1 kan 2,1 adalah 2,1 kuadrat sama dengan 4,41. Oke, kita substitusikan ke rumus. Maka 4,41 kurangi 4 dibagi 0,1 sama dengan berapa? 0,4, 0,4. Gampang sih sebenarnya 4,1 ya. 4,1. Nah, perbandingan antara nilai eksak dan nilai numerik. Kita pakai galat mutlak dan galat relatif. Kalau pakai galat mutlak, berarti kesalahannya berapa? Kesalahannya berapa kalau kita pakai galat mutlak?
Ayo, yang lain. Jadi berapa? Kalau galat mutlaknya berapa? Galat mutlaknya 0,1. Betul. Dari mana harga mutlak dari? Ya, bagus. 4 dikurangi 4,1. Dan galat relatifnya 0, galat mutlaknya. Sini aja. Adalah 0,1. Galat relatifnya adalah 0,1 bagi, kalau dalam persentase berarti kali 100%. 0,025. Nah, kesimpulannya apa? Hasil estimasi menggunakan selisih maju memberikan nilai 4,1. Terdapat selisih sebesar 0,1 dari nilai sebenarnya. Nah, dalam metode numerik, galat ini muncul karena kita memotong deret Taylor tersebut, sehingga jadilah error. Nah, jika kita memperkecil nilai H ini kita perkecil, ini kan kita memotong deret Taylor ya sebenarnya. Nah, ketika kita menjadikan H ini misalnya 0,01, maka hasil estimasinya akan semakin mendekati nilai eksaknya, yaitu 4. Gitu. Itu selisih maju dan selisih maju. Itulah selisih maju. Jadi, estimasi yang digunakan dengan selisih maju ini kan ada selisih nih dengan nilai eksaknya 4 ketika kita pakai eh, secara nilai eksak secara kalkulus, kita mendapati nilainya 4 kan. Ketika kita menggunakan selisih majunya, ternyata yang didapat adalah 4,1. Terdapat galat di sini. Nah, ingat H itu adalah jarak stepnya yang kita ambil. Nah, ketika H ini kita perkecil lebih lebih kecil lagi, contohnya 0,01, ini lebih akan mendekati 4 gitu. Itu untuk selisih maju. Nah, coba untuk selisih mundur di rumah dan juga selisih terpusat sebagai oleh-oleh sebelum nanti selisih pembagi. Itu modal yang digunakan untuk metode numerik di selanjutnya. Ada pertanyaan? Ya di-download ya, itunya nanti dikasih ke CRN.
Jika tidak ada yang mau ditanyakan untuk metode numerik, dicukupkan sekian. Terima kasih banyak atas